Begitu Wang Lin Tieju mengetahui kesukaan aneh dan perilaku kotor Suli Guo dengan dao hati yang lurus miliknya, bagaimana mungkin ia bisa mengabaikannya? Melanjutkan kejadian sebelumnya tepat saat kata-kata Wang Lin berhenti. Suli Guo langsung ketakutan karena menyadari tubuh kontraknya menghilang semakin cepat. Rasa ancaman hidup dan mati meledak dalam sekejap membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tuan, aku salah. Aku tidak berani lagi. Jika dulu bukan karena Tuan yang mengubahku menjadi iblis, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Bukankah ini adalah sebab akibat? Penyesalan memenuhi seluruh pikiran Suli Guo. Ia benar-benar menyesal telah berani memprovokasi Wang Lin. Namun Wang Lin hanya tersenyum dingin. Itu sebab akibatmu bukan milikku. Setelah kata-kata itu selesai, lingkaran yang terbentuk dari kekuatan abadi bergetar ringan. Lalu berubah menjadi cahaya dan lenyap di antara langit dan bumi. Suli Guo yang baru saja lolos dari kehancuran mundur beberapa langkah. Saat melihat 3 bayangan sebelumnya benar-benar hilang, wajahnya langsung berubah menjadi senyum menjilat. Ia buru-buru berkata, Tuan, kemampuan ilahimu semakin kuat. Sebenarnya aku hanya ingin Tuan mencoba kemampuan itu beberapa kali lagi. Jadi aku berani berkata, seperti tadi. Kesetiaanku kepada Tuan bisa dibuktikan oleh langit. Wang Lin menjawab tenang, karena sudah keluar untuk sementara tidak perlu kembali. Dalam radius 10.000 li pegunungan ini, pahami sendiri kesempatanmu. Suli Guo tertegun. Ia tidak menyangka Wang Lin hari ini begitu mudah diajak bicara. Matanya berputar, lalu langsung menunjukkan sikap setia dan tertawa kecil. Aku tidak tega meninggalkan Tuan. Tetap di sampingmu lebih aman. Wang Lin berkata santai, kalau begitu tetaplah di satu sisi. Setelah itu Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Ia menepuk tas penyimpanan, memanggil binatang petir dan Lei Hua. Binatang petir tampak santai berbaring di atas punggung Lei Hua. Selain itu, ada beberapa binatang petir lain, semuanya adalah makhluk yang dulu pernah mengikutinya. Lei Hua sudah terbiasa dengan keberadaan makhluk itu di punggungnya. Setelah muncul, ia langsung mencari tempat dan berbaring diam. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar di udara, dan kekuatan petir berubah menjadi Lei Tu. Suli Guo yang berdiri di samping membuka mata lebar-lebar. Dalam hati ia bergumam. Sudah lama tidak bertemu, sekarang muncul lagi satu makhluk aneh. Tapi memang Tuan benar-benar punya banyak makhluk. Dibandingkan denganku masih kalah. Aku punya putri duyung. Penyempurnaan harta sihir masih berlanjut, tetapi bukan lagi fokus utama. Waktu semakin sedikit. Berdasarkan pemahaman dari bagian ketiga, Wang Lin mulai menyesuaikan kembali kemampuan ilahinya. Di antara semua tekniknya yang paling kuat adalah Tram Lakuyet, lalu teknik penahan tubuh. Selain itu ada Teach Diet Huama dan Huang Tuyen Tam Chi. Bersama dengan domain konsepsi siklus hidup dan mati, semuanya membentuk 3 bentuk dao. Namun yang harus disesuaikan adalah Teach Diet Huama dan Huang Tuyen Tam Chi. Jika 3 kemampuan ini terus dikembangkan akan sangat berbahaya bagi tahap ketiga. Mengapa berbahaya? Bahkan Wang Lin sendiri tidak sepenuhnya memahami semuanya hanya berdasarkan intuisi. Waktu berlalu sangat cepat. 2 tahun pun berlalu. Selama 2 tahun itu, Lei Hua dan Lei Tu sering saling berhadapan. Namun, karena kultivasi belum cukup, mereka tidak berani bertarung langsung. Lei Tu bahkan meremehkan binatang petir. Hal ini membuat perhatian binatang petir beralih kepadanya. Kadang ia terbang di sekitarnya, seolah ingin naik ke punggungnya. Suli Guo memandang semua ini dengan jijik. Seiring waktu ia menyadari bahwa Wang Lin seolah melupakan keberadaannya. Ia pun berubah bentuk dan bermain di seluruh pegunungan. Namun tidak lama kemudian ia merasa bosan. Selain beberapa kultivator yang lebih dari setahun lalu ia tipu dengan teknik ilusi, tidak ada lagi yang berani datang ke tempat ini. Mereka yang pernah mengalami kejadian itu bahkan setelah bertahun-tahun masih merasakan ketakutan saat mengingatnya. Hari ini saat Suli Guo berkeliaran tanpa tujuan di kehampaan, ia tiba-tiba menatap ke kejauhan di balik kabut tebal. Ia langsung bersemangat. Akhirnya ada yang datang. Di luar pegunungan dalam kabut hitam dari bendera jiwa Zhang Xinhai berdiri dengan wajah lelah. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya yang tampak tegang. Pria itu berkata pelan, apakah kita benar-benar harus masuk? Harus. Selain menyelesaikan tugas dari senior, kita juga ingin memperkenalkan seseorang. Di dalam kabut Suli Guo tertawa aneh. Kalian siapa? Sebutkan nama. Junior Zhang Xinhai. Tugas dari senior telah selesai. Aku datang untuk menghadap. Masuk. Tak lama kemudian, ia tiba di puncak gunung dan melihat Wang Lin lalu segera memberi hormat. Senior seluruh kebencian manusia di bintang Tianyun telah dikumpulkan. Wang Lin membuka mata, mengambil pil lalu melemparkannya. Berikan kepada anakmu. Jika bakatnya cukup, mungkin ada peluang untuk maju. Terima kasih, senior. Energi kebencian akan terus muncul. Mulai sekarang setiap beberapa tahun kumpulkan sekali. Kemudian, Wang Lin mengeluarkan beberapa biji merah. Ini disebut Tang Tian Kua. Tanam untuk klanmu. Gunakan kekuatan spiritual untuk mempercepat pertumbuhan. Dalam 10 tahun ke depan, tanam sebanyak mungkin.